Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, setiap bulan Desember kita bersukacita merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini. Kasih setianya yang tak terselami memberikan kehidupan kepada kita orang yang berdosa melalui penebusannya. Terimalah Dia sebagai juru selamat dalam hidupmu. Marilah kita menyampaikan pujian dan persembahan hanya kepada Dia, bukan hanya di Natal ini, tetapi selama kita hidup. Saudara-saudari seiman, hari ini umat Kristen di seluruh dunia merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Natal adalah perayaan iman orang Kristen karena Allah telah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menebus segala dosa-dosa kita. Karena itu, kami seluruh pelayan di gereja kita ini dengan penuh sukacita mengucapkan, Selamat Hari Natal, kiranya kasih setia Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Selamat Hari Natal juga bagimu. Sebagai tanda sukacita kita merayakan kelahiran Yesus Juru Selamat kita, marilah kita saling menyapa salam Natal dengan sesama kita. Selamat Natal. Marilah kita arahkan hati kita untuk memasuki persekutuan yang kudus dengan Allah. Dengan nyanyian pujian, hai mari berhimpun dan bersukacita.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyianlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan segala suku bangsa. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dari Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah lahir di Betlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang, dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Yang
yang Maha Kasih, Engkau telah datang ke dunia untuk melawat kami umat-Mu, bersama-sama dengan kami di dalam hidup kami. Namun terkadang kami meragukan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami ketika kami menghadapi pergumulan dan kesusahan. Engkau datang ke dunia berkorban untuk kami, memberikan teladan supaya kami membuka diri membantu orang yang layak dibantu. Tetapi acap kali hati kami tertutup, tidak tergerak oleh belas kasihan memperhatikan keberadaan sesama kami. Kami, agar hati dan perbuatan kami diperbaharui, agar kami dapat meneladani pengorbanan-Mu di dalam hidup kami, sehingga semakin nyata bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya tiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada perayaan Natal ini tertulis dalam Mazmur 97 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Tuhanlah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelamannya mengelilingi Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan taktanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan di sekelilingnya.
Kilat-kilatnya menyinari bumi, dunia melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Demikian pula yang menegakkan diri atas berhala-berhala, segala ilah sujud menyembahnya. Sion mendengarnya dan bersukacita, putri-putri Yehuda bersorak-sorak, oleh karena penghakiman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi, Engkau jauh lebih mulia daripada segala ilah. Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan pujilah namanya yang kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku iman, percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pemberitahuan perayaan 1 kelahiran Yesus Kristus dan perjamuan kudus. Pada hari ini Rabu 25 Desember 2024 adalah perayaan pertama kelahiran Yesus Kristus. Kita mengadakan kebaktian pukul 7 WIB bahasa Indonesia, dilanjutkan perjamuan kudus dan kebaktian pukul 10 bahasa Batak, dilanjutkan perjamuan kudus. Gereja kita juga melayani perjamuan kudus di rumah bagi warga jemaat yang sakit. Pesta kedua Natal dan Natal Ama-Inah pada hari Kamis 26 Desember 2024 pukul 18 akan diadakan perayaan kedua kelahiran Yesus Kristus dan dirangkai dengan perayaan Natal gabungan Ama dan Ina. Demikian pemberitahuan. Kita bernyanyi. Sambil mengumpulkan persembahan yang pertama dan kedua.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita, Nats Khotbah di hari pertama perayaan Natal. Hari ini tertulis di kitab Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai ayat 12. Saya akan membacakan untuk kita semua. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan." Demikian Nats Khotbah. Selamat hari Natal untuk kita semua. Tadi malam saya khotbah tentang beberapa orang yang bersukacita di luar dari agama Kristen. Misalnya tukang balon juga di hari Natal itu bersukacita, karena biasanya balon itu lakunya pas ulang tahun. Ini ketika perayaan Natal sekolah minggu, guru sekolah minggu juga menyediakan balon. Tukang parkir juga bersukacita karena kita semakin sering intensitas kita ke mall, ke pasar lebih tinggi. Jadi tukang parkir juga bersukacita. Ketika bersalaman tadi malam, ada seorang ibu berkata kepada saya, "Inang, bukan cuma mereka saja yang bersukacita. Siapa lagi, Inang?" "Ya tukang jahit juga, Inang, turut bersukacita," katanya. Oh iya ya, benar juga. Jadi tukang jahit juga banyak bersukacita. Walaupun tukang jahit juga emosinya makin tinggi kan kalau di bulan 12. Karena ibu-ibu yang mau Natalan akan memaksa dia tidak pas tanggalnya, didorong-dorong 3 harus selesai. Apalagi kalau Natalan yang namanya Natalan dress code-nya. Jadi kalau sudah dress code, semua terjadi pemaksaan, tinggi emosi. Jadi Amang dan Inang ternyata kalau mereka bersukacita karena pertambahan income mereka, maka orang Kristen bersukacita bukan hanya karena masalah pertambahan income, memang itu perlu, tetapi lebih utamanya adalah kita bersukacita karena kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia, menebus dosa kita manusia. Dalam nats hari ini dengan tema khotbah kita Amang dan Inang, menyembah Yesus anak Allah. Menyembah Yesus anak Allah ini adalah sebagai arahan dari penulis surat Ibrani kepada jemaat yang berserak pada waktu itu, yang mengalami himpitan, bukan hanya masalah himpitan ekonomi tetapi iman. Mereka dikejar menghadapi penderitaan sehingga banyak yang murtad
Dan di dalam kepergumulan mereka, penulis surat Ibrani meneguhkan iman mereka bahwa Tuhan Yesus yang datang, yang kita percayai, yang telah lahir itu adalah melebihi malaikat. Karena pada waktu itu mereka menyembah, dan banyak di antara mereka yang meyakini malaikat adalah lebih tinggi dari Yesus Kristus. Malaikat yang mereka gambarkan adalah sebagai pewarta firman Allah. Pewarta firman Allah, mereka juga melihat atau meyakini untuk menyerahkan persembahan itu adalah melalui perantaraan malaikat. Saya terpikir ketika mempersiapkan khotbah ini, Amang Inang, biasanya yang kita gambarkan malaikat itu dan selalu dimunculkan dalam drama itu, termasuk besok Amang dan Inang, ini bukan promosi, drama Inhana menggambarkan malaikat itu adalah seorang perempuan. Jadi kalau Natal remaja, ini biasanya malaikat ini digambarkan seorang perempuan yang cantik, yang lemah lembut, yang mudah senyum, kemudian bawa tongkat, atau juga bahkan ada sayapnya. Jadi kayak kalau dalam film-film putri ini punya bintang, ada tongkat. Tapi gambaran malaikat di Ibrani atau di Alkitab justru malaikat di dalam Alkitab adalah angelos, artinya pria bukan perempuan. Jadi malaikat itu adalah pria bukan perempuan, dan dia bukan gemah gemulai, bukan cantik dia. Jadi di dalam kitab Ibrani ini di pasal 1 ayat 5 sampai 12 itu di atas, di judul perikopnya, anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat karena iman mereka, kepercayaan mereka melihat bahwa malaikat itu adalah tokoh yang sangat dekat dengan Allah dan posisinya ada di samping Allah. Maka penulis Ibrani mengingatkan bahwa Yesus Kristus itu melebihi malaikat. Maka Mang dan Inang, melalui nats ini ada beberapa hal yang mau dinyatakan kepada kita. Yang pertama, Yesus yang lahir di Bethlehem adalah Mesias yang telah lama dinantikan dan juga sudah diingatkan dia akan datang. Artinya di baga-baga hodui. Sudah ada pemberitaannya jauh sebelum dituliskan surat ini kepada jemaat yang berserak itu. Artinya bahwa rangkaian penyelamatan manusia itu benar-benar dirancang dan direncanakan Allah sedemikian baiknya dan sempurnanya. Kalau iman mereka, jemaat Kristen pada waktu itu melihat bahwa malaikat adalah pendamping Allah, melalui malaikatlah doa mereka, persembahan mereka sampai kepada Allah, maka Allah sudah merencanakan keselamatan yang bahkan anaknya yang diberikan untuk menyelamatkan manusia. Jadi malaikat itu tidak seberapa dibandingkan Allah, karena dibandingkan Yesus Kristus, karena puncak karya keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia adanya di dalam Yesus Kristus. Maka Mang dan Inang, di ayat 5 dikatakan, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Inilah yang kedua. Yang kedua adalah jabatan dan tugas yang diemban oleh Yesus Kristus adalah bahwa Allah mengutus anaknya, dan anaknya itu berasal dari Bapa, tidak diberikan kepada siapapun. Jadi keselamatan yang telah direncanakan dengan sempurna oleh Allah semenjak manusia jatuh ke dalam dosa tidak diberikan kepada lain, kepada seorang tokoh, kepada manusia biasa, tetapi diberikannya kepada anaknya yang adalah dia sendiri. Jadi proses keselamatan manusia berada di dalam Allah, ditangani oleh Allah, bukan yang lain. Kalaupun ada nabi-nabi pada waktu itu, pada zaman perjanjian lama, mereka adalah perwakilan Allah, tidak bisa menyelamatkan karena mereka juga membutuhkan keselamatan.
Maka inilah Amang dan Inang yang mengajak kita atau dasar kita untuk bersuka cita bahwa Allah sejak awal, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, merencanakan karya keselamatan yang sempurna, melebihi kemampuan manusia berpikir. Allah di dalam perencanaannya yang luar biasa itu tidak hanya memberikan Yesus lahir di tengah dunia, tetapi melanjutkannya dengan karya keselamatan, yaitu penebusan, kematian, dikuburkan, bangkit kembali, sehingga pengharapan kita boleh berlangsung walau saat kita sedang menghadapi penderitaan, gagal, jatuh. Pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Amang dan Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan perkenanan kepada Yesus Kristus. Kita boleh ingat Amang dan Inang ketika Yesus dibaptis di Lukas 3 ayat 22 dikatakan seperti ini. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Tidak ada yang lain, hanya kepada Yesuslah perkenanan Allah untuk rangkaian keselamatan kepada manusia. Di dalam ayat 6 dan 7 dikatakan, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan menjadi pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Ini menegaskan kembali Yesus Kristus adalah anak Allah yang sulung. Dia melebihi malaikat, bahkan malaikat juga diarahkan dan diperintahkan untuk menyembah Yesus Kristus. Dan dikatakan kembali Amang dan Inang di ayat 8, Yesus Kristus memiliki tahta yang menetap, tidak tergeser oleh siapapun. Yesus Kristus memiliki tongkat kerajaan, dan tongkat kerajaan itu adalah kebenaran. Artinya di dalam karya keselamatan Allah tidak ada pembohongan, tidak ada dusta, tidak ada hal yang ditutup-tutupi, tetapi benar-benar bahwa Dia adalah anak Allah untuk meyakinkan kita bahwa Yesus akan meneruskan kerajaan Allah, bahwa kerajaan Yesus adalah kerajaan yang kekal, yang tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Ini Amang dan Inang mengingatkan kita semua bahwa dasar sukacita kita di Natal adalah Yesus dan pengorbanannya yang secara pasti membuat kita langsung memiliki hubungan dengan Allah. Melalui Yesus kita memiliki hubungan, kita bebas datang kepada Allah. Yesus Kristus yang mendobrak setiap perintah dan membuka jalan bagi kita untuk langsung menuju Allah. Maka doa-doa kita langsung menuju Allah di dalam Yesus Kristus. Kita tidak membutuhkan lagi persembahan perdamaian dengan memotong sapi, lembu, kambing untuk diberikan kepada Allah, karena persembahan yang kudus dan yang paling sempurna adalah darah Yesus Kristus. Kita tidak memerlukan lagi bagaimana teknik untuk selamat, karena Yesus Kristus datang mengatakan kepada kita, Akulah juru selamat. Kita tidak memerlukan jalan lain lagi untuk sampai kepada Allah, karena Yesus berkata, Akulah jalan keselamatan dan hidup, dan barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan memperoleh keselamatan. Kita tidak memerlukan teknik-teknik untuk selamat lagi, karena Yesus berkata bahwa
terbuka kesempatan dan kehidupan yang kekal ketika kita percaya dan meyakini janji Allah di dalam kehidupan kita. Maka Amang dan Inang melalui nats hari ini, berita Injil yang dibawa kepada kita semua, kita diajak untuk menyembah Allah, menyembah Yesus satu-satunya di dalam kehidupan kita. Pada saat ini terjadi berbagai ledakan dalam kehidupan kita atau interupsi. Bagaimana sekarang orang mulai digoncang oleh hadirnya teknologi. Bagaimana sekarang teknologi mempengaruhi rumah tangga. Amang dan Inang, kita sangat prihatin saat ini ketika rumah tangga Kristen banyak yang digoncang dan digoyang oleh perselingkuhan dan perceraian, dan orang tidak malu untuk mempertontonkan atau mempertunjukkan dosanya saat ini. Korupsi yang tidak lagi menjadi hal yang memalukan, bahkan menjadi tabiat. Bahkan Amang dan Inang, sekarang secara terang-terangan orang ketika bercerai menyamakan Tuhan dengan perceraian di pengadilan. Ketika terjadi pernikahan kudus, maka kita meyakini dan mempercayai bahwa Allah lah yang mempersatukan, tetapi segelintir orang membawa pernikahan yang ditetapkan oleh Allah diceraikan oleh manusia. Kita lihat bagaimana saat ini Amang dan Inang semakin maraknya orang yang saling melukai. Orang tua melukai anaknya, orang tua tega membunuh anaknya. Kita juga terbuka dengan informasi ketika anak membunuh orang tuanya, neneknya, bapaknya. Bagaimana saat ini terjadi KDRT di tengah-tengah rumah tangga. Ini ada ledakan yang memunculkan keprihatinan di tengah-tengah umat manusia. Di saat Allah melalui Yesus mengatakan damai sejahtera, di saat Tuhan Yesus datang sebagai damai, membawa damai surgawi untuk menjadi damai di tengah-tengah dunia ini. Begitu banyaknya orang pada saat ini mendewakan dirinya sendiri. Nats hari ini mengajak kita, hanya Allah yang kita sembah. Jangan menyembah diri sendiri. Jangan mempertuhankan diri sendiri. Banyak saat ini yang mempertuhankan diri sendiri. Banyak saat ini yang mempertuhankan uang atau harta, jabatan. Banyak saat ini yang mempertuhankan handphonenya juga. Amang dan Inang, kekhawatiran kita adalah banyak yang bukan hanya yang muda ya, yang tua juga mempertuhankan handphone. Kalau Alkitab tinggal di rumah, kalau ketika gereja kita tidak khawatir. Tapi kalau handphone tinggal waktu mau ke gereja, kita khawatir. Kalau Alkitab tertinggal di gereja, paling bilangnya, nanti Darmo kasih kok, simpan itu. Tapi coba kalau handphone yang tinggal di gereja, sudah langsung ditelepon si Darmo atau si Tejo. Lihat dulu handphoneku katanya, udah pulang dia walaupun sudah di tengah jalan, dia akan kembali ke gereja. Bahkan Amang dan Inang, yang lebih mirisnya, saya tidak tahu kalau untuk kita miris atau tidak. Jadi kan tanggal 23 semalam kan orang berkirim selamat hari Natal. Yang kirimannya adalah salahkah mengirim ucapan selamat Natal? Tidak. Masalahnya apa yang diketik dengan keadaannya berbeda. Dikatakan selamat hari Natal, dengan sukacita Natal, marilah kita semakin bersemangat. Ketika dia mengetik sukacitanya, dia justru marah-marah sama suaminya dan anaknya. Bagaimana bersukacita mengetik tapi hatinya juga tidak bersukacita. Jadi sukacita itu harus dilebarkan, jangan disempitkan. Sukacita itu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi kita lebarkan ke kiri dan ke kanan, dan harus semua terkontaminasi. Semalam saya berkhotbah Amang dan Inang, ketika Nats menyuarakan bahwa damai diberikan di saat kita takut. Justru damai itu sekarang semakin menipis. Kepada siapa kita sering bermasalah sehingga damai itu tidak nyata dalam hidup kita?
biasanya kita berantem itu sama orang yang paling dekat dengan kita. Iya kan? Yang paling dekat dengan kita. Musuh kita yang paling besar siapa? Diri kita. Musuh kita yang paling dekat dengan kita adalah diri kita. Kalau ada di antara kita Amang dan Inang yang masih menolak diri kita, keberadaan kita, hati-hati, sudah bermusuhan kita dengan diri kita. Dilihat hidungnya sepertinya menipis, mancung ke dalam, ini harus ditarik ini ke atas. Tidak menerima apa adanya. Ketika dilihat ini apalagi banyaknya skincare ya, skincare pemutih, berlomba-lomba lah para wanita beli skincare pemutih. Yang anehnya di atas putih, di bawah di kaki hitam berbelang-belang. Ini juga penolakan terhadap diri sendiri. Kenapa menolak diri sendiri? Memaksa diri untuk menjadi menjadi lebih cantik. Padahal kategori cantik itu bukan masalah putih dan hitam. Kategori cantik justru adalah ketika kita dalam sukacita. Itu kan Amang do Inang. Coba secantik-cantiknya perempuan, seganteng-gantengnya laki-laki, atau seputih apapun perempuan, ketika wajahnya tidak pernah tersenyum, mata dok, siang neho dang bohe mekel begitu. Sayang kali pun cantik-cantik nggak bisa senyum katanya. Kan begitu. Jadi bagaimana kita mencintai diri kita, maka berdamai dengan diri sendiri. Terima diri kita apa adanya. Maaf bagi yang sering rambutnya diluruskan, iya kan? Maaf bagi yang bukan menyalahi tukang salonnya, bukan menyalahi kita. Kita juga perlu mode, tapi jangan lawan diri sendiri. Jangan lawan diri sendiri. Terima kita apa adanya. Saya sebagai orang gemuk terima diri saya gemuk, walaupun kadang-kadang saya pikir perlu langsing juga ini kan. Itu karena masalah baju dan kesehatan. Artinya berdamailah dengan diri sendiri. Kita juga sering bermusuhan dengan musuh kita yang paling, biasanya musuh itu adalah yang paling dekat dengan kita. Tadi diri kita, yang kedua siapa? Ya orang-orang di sekitar kita, anak kita, suami kita. Suami kita bisa menjadi musuh walaupun suami kita yang sering kasih uang, ya kan? Begitu dia. Sudah dikasih uang tapi juga wajahnya segi lima walaupun bulat wajahnya. Suami juga sudah dimasakkan makanan walaupun kadang kurang garam dan keasinan, ya kan? Tapi itu kan ibu-ibu akan selalu berkata seperti ini. Ini adalah di atas cinta dan karena cinta. Walaupun waktu masak dia sambil pegang handphone akhirnya garamnya kebanyakan, tapi tetap ini adalah atas nama cinta. Akhirnya berantemlah suaminya. Capek-capek aku bekerja tapi kau nggak peduli dengan aku. Demikian juga anak. Anak juga bisa jadi musuh. Karena anak akan berkata kepada orang tua, kau mama bapak tidak paham perasaanku. Kau tidak mengerti perasaanku. Apa yang kualami mama tidak paham. Padahal mama dan bapaknya sudah makan garam lebih tua dari dia. Dan masalahnya juga sudah lebih banyak dari dia. Musuh kita adalah di orang-orang di sekitar kita. Maka berdamailah. Maka sukacita Natal adalah ketika damai sejahtera Kristus ada di dalam hati kita. Damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita. Sehingga kita mampu menjadikan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi orang yang berdamai dengan dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia berdamai dengan Tuhan? Orang yang tidak bersukacita, bagaimana mungkin dia memiliki pengharapan? Karena dasar dari pengharapan adalah sukacita di dalam Kristus. Maka Mang dan Inang, kita diingatkan kembali ketika Allah telah memproklamirkan keselamatan yang dirancangnya sedemikian sempurna dan tidak ada kekurangan. Yesus adalah lebih unggul karena dialah yang mampu menyelamatkan kita, yang mampu menyertai kita, yang bisa hadir setiap saat untuk kita. Dialah yang mampu mengampuni dosa kita. Kepada siapa yang percaya kepadanya, dia memberi kuasa. Kepada siapa yang percaya kepadanya, dia memberi kuasa. Kuasa untuk percaya, kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dan karya-karya di tengah-tengah kehidupannya. Maka
Amang dan Inang, melalui nats ini kita diajak hari ini, fokuslah pada Tuhan. Jangan menduakan Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan, jadikanlah Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Makin banyak yang akan membuat kita senang, bergembira. Orang saat ini kalau punya masalah, ceritanya langsung, udahlah healing dulu. Tapi hati-hati Amang Inang, jangan keseringan healing, nanti jadi hilang. Hati-hati. Karena bagaimana tidak, yang disembuhkan adalah diri. Justru kalau makanya kenapa tadi dikatakan keseringan healing jadi hilang? Karena kalau yang namanya healing itu habis tenaga, masalah tidak selesai, habis uang. Karena bawaannya capek makan terus. Setelah capek makan terus, akhirnya makin gemuk, naiklah atau obesitaslah, tambah penyakit, ya hilanglah dia. Hati-hati. Fokus pada Tuhan. Tuhan sudah menawarkan keselamatan. Dia melampaui segala hal yang ada di dalam kehidupan manusia. Sekarang Amang dan Inang atau nanti kita sudah mulai diperhadapkan dengan robotik. Robot bisa membersihkan, robot bisa membantu kita mengerjakan pekerjaan, robot juga bisa menemani kita. Tapi dia bukan hidup, dia tidak makhluk hidup. Dia adalah ciptaan manusia. Dia diprogram oleh manusia. Itu akan dihadapi beberapa tahun ke depan. Maka inti keselamatan bisa hilang. Orang akan mendewakan pikirannya. Orang akan mencari keselamatannya pribadi sesuai dengan kesenangannya. Maka nas ini kembali bergema, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang bisa melebihi Yesus Kristus yang datang ke tengah-tengah dunia ini, yang memberikan penebusan dosa kepada kita. Tetapi tidak cukup hanya penebusan dosa, tapi janji keselamatan dan kehidupan yang kekal, karena dialah yang punya kehidupan yang kekal. Fokuslah kepada Tuhan, tetapi di samping fokus pada Tuhan, tunduklah pada Tuhan. Tunduk pada Tuhan, bukan tunduk kepada yang lain. Bagaimana cara kita tunduk kepada Tuhan? Dengarlah firman Tuhan. Sekarang kan orang kalau mendengar firman Tuhan sudah gampang bosan, ya kan? Apalagi diceritakan nats Alkitabnya sudah langsung bilang begini, yang bikin lucu-lucu itu aja lah Inang Pendeta. Yang anehnya kadang dibuat seperti ini. Kalau Marbona tahun, Inang, kok banyak, gak usah panjang-panjang ya katanya, kan? Sudah mulai ini goncang ini. Apalah yang mau dikotbahkan? Buku yang enak di outline, iya kan? Buku boleh di outline, tapi khotbah kalau di outline yang di tengahnya hilang, yang di depannya hilang, yang di belakangnya hilang. Akhirnya nanti imannya juga bisa hilang. Karena firman Tuhan bukan hanya untuk menyenangkan telinga, tetapi firman Tuhan juga mengingatkan, bahkan kalau istilahnya untuk anak yang salah, mengalicing ibadah. Tunduklah kepada Tuhan dengan mencintai firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Itulah cara kita membuat Tuhan, menjadikan Tuhan lebih unggul dari segala sesuatu, termasuk kebiasaan kita, termasuk dosa-dosa kita. Amang dan Inang yang kemudian bergantunglah pada Tuhan. Tidak ada tempat yang lain, tempat kita mengadu selain Tuhan yang paling sempurna. Benar, suami, anak, istri, boleh tempat kita curhat. Tetapi tempat kita bergantung yang tidak pernah lentur, yang tidak pernah jatuh dan tidak pernah terbeban, yang setiap saat memeluk kita dan menantikan kita dan mendengar doa-doa kita hanyalah Tuhan. Bergantunglah pada Tuhan. Tidak ada tempat bergantung yang lain. Jangan setengah-setengah hati. Kalau setengah-setengah hati, setengah-setengah hatilah dapat berkat. Jangan pernah setengah hati. Kiranya Tuhan menguatkan kita, semakin menghangatkan cinta kasih kepada kita, dan semakin mengingatkan kita dosa kita ditebus oleh Allah
melalui Yesus Kristus. Yesus itu mau bersama-sama dengan kita, tinggal bersama-sama dengan kita untuk menanggung derita pergumulan kita supaya kita memperoleh damai sejahtera. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar di perayaan Natal hari ini. Yesus adalah lebih unggul dari malaikat, dari semua yang ada di dunia ini, karena Yesus adalah Allah yang telah diserahkan untuk menebus dosa manusia. Tuhan, kuatkan kami untuk percaya bergantung pada Tuhan, walau kadang kami lelah, kadang kami Tuhan menghadapi masalah yang begitu berat, yang sangat membebani kami, oleh pekerjaan, oleh hubungan dalam keluarga, oleh masalah kami dengan anak-anak, atau pergumulan hidup kami yang tidak boleh kami bagikan kepada orang lain. Tuhan, kuatkan kami untuk datang kepadamu. Tuhanlah yang telah memperdamaikan kami. Dengan kelahiran Yesus Kristus, kami diingatkan kami memperoleh kesejahteraan. Terima kasih Allah atas pemberian-Mu di dalam Yesus Kristus. Berkatilah semua jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, dalam segala pergumulan, dalam kerinduan mereka, dalam cita dan cita-cita mereka dan cinta mereka. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada mereka. Jika ada yang bergumul saat ini oleh karena kelelahan, oleh karena beban pikiran, oleh karena pergumulan, Tuhan tolong kuatkan mereka. Jika ada yang saat ini jatuh dalam ekonomi, jatuh dalam berbagai hal yang tidak kami ketahui, Tuhanlah yang memeluk mereka, yang menguatkan mereka senantiasa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bawa kepadamu jemaat-Mu yang sedang terbaring karena sakit, secara khusus Selin yang menghadapi kecelakaan di waktu yang lalu. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, kesembuhan, berkati obat yang dia makan supaya dia memperoleh pemulihan dan boleh melanjutkan aktivitasnya. Berkati juga keluarga yang senantiasa bersama-sama untuk menguatkan anak-Mu. Kami bawakan juga kepadamu Allah Bapa semua jemaat-Mu yang terbaring lemah sakit yang tidak kami ketahui. Tuhanlah yang memberikan pengharapan yang teguh di dalam diri mereka. Kuatkan mereka untuk senantiasa bergantung pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan menerima perjamuan kudus, lambang dari pengampunan dosa. Kiranya kami boleh berdamai dengan diri kami dan juga sesama kami, karena Tuhan telah memperdamaikan diri dengan kami orang yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Bagimu
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukalah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami, Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat. Serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu. Serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
selamat Natal untuk kita semua. Amang Inang kita akan melakukan perjamuan kudus, menerima perjamuan kudus